Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Haryani SPD. Saya kelompok 2, NIP 1986 142 01 90 3209. Pengampu materi Bapak Dr. Andres Sobirin SH MSI. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Badan Penyelenggara Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarai oleh FPP Agro Nusantara Wilayah Medan tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan tentang mind map etika publik. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, tentang kode etik. Kode etik yang akan dibahas di dalam presentasi saya yaitu dibagi dua. Ada kode etik dan perilaku yang akan dibahas di dalamnya pengertian kode etik, kemudian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, kode etik aparatur sipil, dan dimensi etika publik. Untuk bagian keduanya yaitu bentuk-bentuk kode etik. Nah, kita sekarang masuk ke penjabaran pertama yaitu kode etik dan perilaku. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat dulu dasar dari apa yang dimaksud dengan etika. Etika adalah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Nah, ini merupakan etika, berarti suatu tindakan. Tindakan kita baik atau buruk. Nah, tindakan itulah yang disebut dengan etika. Nah, etika publik adalah refleksi tentang standar yang menentukan baik buruknya, etika publik. Kemudian, kita masuk pengertian kode etik. Apa yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, apa saja yang dimaksud dengan kode etik ASN? Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, yakni ada beberapa, ada banyak. Jadi saya ambil hanya sebagian, yaitu 5 kode etik. Sebenarnya ini lebih banyak lagi. Jadi hanya beberapa yang saya ambil, yaitu yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur. Jadi sebagai ASN kita harus punya sikap jujur. Sikap jujur dan integritas tinggi. Kemudian yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Sepertinya kode etik ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masing-masing unit kerja kita. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, nilai dasar etika publik itu ada 5. Ini banyak juga. Jadi saya hanya beberapa, yaitu yang pertama memegang teguh nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara. Ini di akuntabilitas, nasionalisme, semua isinya mengarah pada Pancasila. Begitu juga dengan etika publik. Jadi sebagai ASN, kita harus tahu bagaimana nilai dasar etika publik itu. Semua sikap, tingkah, dan apapun yang kita lakukan itu hendaknya itu kita terapkan
kita terapkan sehari-hari. Nah, kemudian diterapkan sehari-hari dalam artian ya secara nggak langsung apa yang sudah kita lakukan sudah mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti contohnya memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila itu sudah sering kita lakukan secara nggak langsung, sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan lainnya. Kemudian, dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik atau aspek nilai dan norma. Dia lebih cenderung ke aspek nilai dan norma. Dimensi modalitas itu bersih dari korupsi. Jadi menciptakan pemerintah yang bersih. Nomor tiga, dimensi tindakan integritas publik, di mana pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, tetapi nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk kode etik, tapi ini kode etik dari ASPA, American Society for Public Administration. Jadi ada 9 asas. Ini tapi dari luar negeri. Nah, Indonesia juga mempunyai bentuk-bentuk kode etik melihat dari ASPA ini. Kemudian dibangunlah kode-kode etik itu, tapi juga berdasarkan dengan undang-undang. Nah, 9 asas yang terdapat di ASPA ini yaitu pelayanan kepada masyarakat, yang artinya di atas pelayanan kepada diri sendiri. Jadi kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu dia. Kemudian rakyat adalah berdaulat, kemudian hukum mengatur semua tindakan, manajemen yang efisien dan efektif, sistem penilaian kemampuan, perlindungan, pelayanan, hati nurani, dan para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tapi juga mengusahakan hal yang benar. Itu dia. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk kode etik yang telah berkembang di Indonesia. Itu bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Ini ada banyak. Jadi saya hanya ambil yang 4 bagian saja. Kalau dalam modul ini masih banyak sumber-sumber kode etik yang berkembang di Indonesia. Demikianlah presentasi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.